Kalian pernah nggak sih ngerasa kalau ngomongin atau mikirin uang itu bawaannya kok stres terus ya? Kayak punya hubungan yang toksik gitu sama uang. Atau mungkin tiap mau ngeluarin uang rasanya kayak nyesek banget. Nah, bisa jadi hubungan kalian sama uang itu lagi nggak sehat. Tenang, hari ini kita bakal bahas filosofi yang keren banget yang namanya happy money. Ini bukan cuma soal gimana cara banyakin uang, tapi lebih ke gimana caranya membangun hubungan yang sehat dan bahagia sama uang. Jadi, setiap kalian nerima atau ngeluarin uang, rasanya itu damai dan penuh syukur, bukan drama atau nyesek. Saran, yuk kita mulai petualangan happy money kita. Uang itu energi, bukan sekedar angka. Oke, mari kita mulai dari dasar. Uang itu bukan cuma kertas, koin, atau angka di rekening. Uang itu adalah energi. Kok bisa? Coba deh kalian pikirin. Uang itu kan alat tukar. Kita nukerin energi dan waktu kita sama uang. Terus uang itu kita tukerin lagi sama barang atau jasa yang juga hasil energi dan waktu orang lain. Paham kan? Konsep ini banyak banget dibahas sama para pakar dan penulis. Salah satunya yang paling populer adalah Ken Honda, seorang ahli financial well-being dari Jepang. Dia punya buku berjudul Happy Money. Ken Honda inilah yang mempopulerkan ide kalau uang itu adalah energi. Kalau kita punya energi negatif ke uang, ya uang bakal ogah deket-deket dengan kita. Ken Honda percaya uang itu ada yang datangnya happy money dan ada yang unhappy money. Happy money itu uang yang datang dengan rasa syukur, bahagia, dan niat yang baik. Sedangkan unhappy money itu uang yang datang dari rasa serakah, stres, atau ketakutan. Dan yang lebih keren lagi, energi uang itu menular. Uang yang datang dengan happy energy akan lebih mudah datang lagi, dan sebaliknya. Nah, sebelum kita tahu gimana caranya punya hubungan happy money, yuk kita cek dulu apakah kalian punya tanda-tanda hubungan yang gak sehat dengan uang. 1. Stres berlebihan saat memikirkan uang. Baru dengar kata uang aja udah langsung keringet dingin, panik, dan mikir yang jelek-jelek. Baru terima gaji bukannya happy malah stres, mikirin ini gaji sebentar aja juga udah habis untuk bayar ini itu. Jadi gak happy kan terima uang? Ini nih yang bikin aliran energi uang kamu jadi negatif. 2. Rasa bersalah saat ngeluarin uang. Kamu selalu ngerasa bersalah setiap kali mengeluarkan uang. Misalnya kamu beli sesuatu yang sebenarnya dibutuhkan atau diinginkan, tapi setelah itu langsung nyesel dan ngerasa bersalah. Ngerasa uang itu harusnya kamu simpan untuk jaga-jaga nanti di akhir bulan kalau uang kamu kurang. Padahal uangnya ada dan barang yang kamu beli itu bukan bagian dari belanja impulsif, tapi memang barang yang kamu butuhkan. 3. Terlalu kikir atau terlalu boros. Ada yang saking takutnya uang habis jadi kikir banget, gak mau ngeluarin uang sama sekali. Ada juga yang saking gak pedulinya jadi boros banget dan gak mikirin masa depan. Dua-duanya gak sehat loh. 4. Sering mengeluh soal uang. Setiap kumpul sama teman atau keluarga, topiknya gak jauh-jauh dari keluhan soal sulitnya cari uang, harga barang mahal, atau gaji yang kurang. Semakin kamu mengeluhkan soal keuangan, semakin ia menjauhimu. 5. Iri dengan kekayaan orang lain. Lihat orang lain sukses, bukannya terinspirasi, malah muncul rasa iri atau pikiran negatif kayak pasti dia nyogok atau
pasti orang tuanya kaya. Itu juga bagian dari tanda kalau hubunganmu dengan uang lagi nggak sehat. Kalau ada beberapa poin yang kena di kalian, it's okay. Gak apa-apa, itu berarti kalian udah sadar. Dan ini adalah langkah pertama untuk berubah menjadi lebih baik. Oke, sekarang kita ke inti videonya. Gimana sih caranya kita bisa bangun hubungan happy money ini? Ken Honda punya filosofi yang simple tapi powerful. Ini dia 3 cara jitu yang bisa kalian terapin mulai hari ini. 1. Ucapkan terima kasih saat menerima uang. Setiap kali kalian menerima uang, entah itu gaji, kembalian belanja, hadiah, atau bahkan nemu uang di jalan, coba deh ucapin terima kasih dari hati. Terima kasih uang, aku bersyukur atas kedatanganmu. Ken Honda bilang, dengan mengucapkan arigato atau terima kasih, kita mengirimkan energi positif ke uang yang masuk. Membuat uang itu merasa dihargai dan bahagia datang ke kita. Ini juga mirip banget sama konsep The Magic, karya Rhonda Byrne, yang menekankan kekuatan rasa syukur dalam menarik kelimpahan. Ketika kita bersyukur atas uang yang kita terima, sekecil apapun itu, kita sedang memberitahu alam semesta bahwa kita siap untuk menerima lebih banyak lagi. Contoh praktiknya begini, pas nerima gaji, pas pegang slip gajinya, atau buka m-banking, terus rasakan rasa syukur yang dalam di hati sambil bilang, terima kasih gaji, kamu akan kubelanjakan dengan bijak dan bermanfaat. Kalau terima kembalian receh, jangan dicuekin, tapi bilang terima kasih receh, kamu pasti akan bertumbuh. 2. Ucapin terima kasih saat mengeluarkan uang. 2. Ucapkan terima kasih saat mengeluarkan uang. Nah, ini nih yang sering susah. Banyak dari kita yang ngerasa nyesek atau sayang banget kalau ngeluarin uang. Padahal uang itu kan tujuannya untuk bertransaksi, untuk bergerak. Kalau kita keluarin dengan perasaan berat, ya energi negatif itu nular ke uangnya. Gak mau deh balik lagi ke kita. Filosofi happy money ini mengajarkan kita untuk mengeluarkan uang dengan rasa syukur dan cinta. Ketika membayar makanan, listrik, internet, atau bahkan membeli baju, pikirkanlah manfaat yang kita dapatkan dari pengeluaran itu. Bilang terima kasih uang, kamu sudah membantuku menikmati makanan yang enak. Atau terima kasih uang, kamu sudah memberiku kenyamanan listrik di rumah. Ini juga sesuai dengan prinsip dari Robert Kiyosaki di bukunya Rich Dad Poor Dad, bahwa orang kaya fokus pada nilai yang didapatkan dari uang, bukan hanya jumlahnya. Ketika kita mengeluarkan uang dengan kesadaran akan nilai, kita menciptakan siklus positif. Contoh praktiknya, saat kamu bayar tagihan listrik, ucapkan terima kasih uang karena kamu aku bisa menikmati listrik di rumah. Saat kamu beli kopi, ucapkan terima kasih uang, aku sangat menikmati kopiku ini. Rasakan rasa syukur karena uang itu telah melayani tujuan baikmu. 3. Jaga aliran uangmu. Uang itu mirip air, dia terus mengalir. Kalau cuma ditampung terus, dia bakal stagnan dan kotor. Sama seperti uang, kalau cuma disimpan atau ditimbun tanpa pernah bergerak, Energinya bisa stagnan. Artinya, jangan takut untuk membelanjakan uang untuk hal-hal yang penting, yang membuatmu bahagia, atau yang mendukung pertumbuhanmu. Dan yang paling penting, jangan lupakan memberi. Memberi adalah salah satu cara terkuat untuk menjaga aliran uang tetap positif.
Konsep memberi ini juga ada di banyak ajaran spiritual atau buku-buku sukses. Salah satunya dari T. Harv Eker di bukunya Secret of Millionaire Mind yang menyarankan alokasi uang untuk memberi sebagai bagian dari pengelolaan keuangan. Contoh praktiknya, sisihkan sebagian kecil uangmu untuk bersedekah, donasi, atau membantu orang lain. Rasakan kebahagiaan dan kepuasan saat kamu memberi uang kepada orang yang membutuhkan. Ini akan membuka saluran kelimpahan yang lebih besar lagi. Nah, gimana? Udah mulai paham kan kalau uang itu bukan sekedar angka, tapi energi yang perlu kita perlakukan dengan baik. Dengan mempraktikkan filosofi happy money ini, kita nggak cuma jadi lebih kaya secara finansial, tapi juga lebih kaya secara mental dan emosional. Ingat ya, kuncinya adalah kesadaran, rasa syukur, dan niat baik setiap kali berinteraksi dengan uang. Praktekin pelan-pelan dan kalian bakal ngerasain sendiri perubahan yang luar biasa. Nah, buat kalian yang punya pengalaman seru atau tips unik lain soal happy money, jangan ragu buat share di kolom komentar ya. Yuk kita ciptakan komunitas orang-orang yang punya hubungan sehat sama uang. Jangan lupa buat like video ini, share ke teman-teman kalian yang mungkin lagi butuh pencerahan soal uang. Dan pastinya jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan konten-konten mindset dan money yang bikin kalian makin cuan bahagia. Sampai ketemu di video selanjutnya.